Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iko Mangsuryawan, NIM 141. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai komunikasi efektif. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu komunikasi? Komunikasi didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi manusia merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Dari pernyataan ini, maka komunikasi berhubungan dengan makna yang dapat diperoleh di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Selanjutnya, pengertian komunikasi menurut A.W. Wijaya. Menurut A.W. Wijaya, komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi dapat memahaminya. Adapun unsur-unsur komunikasi menurut A.W. Wijaya, yaitu yang pertama sumber. Ada channel atau saluran, komunikator, efek atau hasil, dan pesan. Yang pertama sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikator. Komunikator adalah setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya, komunikan dapat menjadi komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Inti pesan menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Yang keempat, channel atau saluran. Saluran adalah media penyampai pesan. Media komunikasi dapat berupa media massa, media cetak, radio, televisi, film, dan lain-lain. Yang kelima, efek atau hasil. Efek adalah hasil akhir dari komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, mengenai apa itu komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau lebih, yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Adapun tujuan komunikasi efektif. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima saat beraktivitas, bersosialisasi, maupun berinteraksi sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Teknik komunikasi efektif. Yang pertama, memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. Yang kedua, mengenali komunikan atau audiens. Yang ketiga, berorientasi pada tema komunikasi. Yang keempat, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kelima, menggunakan alat bantu yang sesuai. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, memusatkan perhatian. Yang kedelapan, menghindari terjadinya gangguan. Yang kesembilan, membuat suasana menyenangkan. Dan yang terakhir, memanfaatkan bahasa tubuh dengan benar. Adapun aturan dari komunikasi efektif, yaitu yang pertama, credibility, yang kedua konteks, yang ketiga konten, yang keempat clarity, yang keempat continuity dan konsistensi, yang keenam capability of audience, yang ketujuh channel of distribution. Yang pertama yaitu kredibilitas, berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Yang kedua, konteks, berupa kondisi yang mendukung ketidakberlangsungnya komunikasi. Yang ketiga, konten, isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Yang keempat, clarity atau pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Yang kelima, continuity dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil,
maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau continue. Yang keenam, capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terjadi atau terdapat pada isi pesan. Yang ketujuh, channel of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang pertama yaitu komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Yang kedua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Yang keempat, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Dan yang terakhir, berkaitan dengan sikap rendah hati maupun mendengarkan orang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima. Unsur dasar komunikasi terdiri dari sumber, komunikator, pesan, channel atau saluran, dan efek atau hasil. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dan agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti credibility, konteks, konten, clarity, continuity dan konsistensi, capability of audience, dan channel of distribution. Komunikasi akan dapat berjalan dengan efektif apabila komunikator mau menghargai, mendengarkan, dan menempatkan diri pada situasi atau kondisi orang yang diajak bicara. Selain itu, pesan yang disampaikan juga harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.